Temannya? Belum, Nek. Tapi bosnya Intan baik kok. Pasti bosnya Intan mau minjemin uang. Udah, Nenek tenang aja ya. Ya udah, kalau gitu teleponnya udah stop dulu ya. Nanti kamu diomelin kelamaan, malah nggak dikasih pinjeman deh. Iya, Nek. Ya udah ya. Intan. Tuh, handphone lo. Hati-hati kalau ngomong ya. Tadinya aku ngelarang Kak Romi untuk marah sama kamu karena aku pikir kamu cewek baik-baik. Tapi setelah aku lihat kamu sekarang, aku rasa kamu emang pantas kok untuk dilabrak. Jangan pernah bilang kalau Kak Romi itu preman. Aku nggak terima. Dan soal bicara tentang tata krama, apa kamu pikir kamu cukup punya tata krama yang baik? Kamu pikir kamu orang yang berpendidikan? Iya, Rena takut. Rena, kamu nggak usah takut. Kan masih ada nenek. Nenek akan melindungi kamu. Nenek akan hajar, nenek akan tonjok kalau sampai mereka berani menyentuh kamu. Betul, Ren. Kita pasti bisa mengumpulkan uang sebanyak itu. Kalau perlu, ibu bisa pinjam ke kantor. Iya, Intan juga bakal coba pinjam sama papa. Kalau masih nggak cukup juga Intan coba pinjam di tempat Intan kerja, terus sama pinjam di tempatnya Kak Geri. Kak Geri kan kerja di bank, Intan bakal pinjam di bank atas namanya Intan sendiri. Tuh kan, akhirnya kan ada jalan buat kita kan? Rena. Enak kan Ma bawain makanan? Loh, Ger, kok ada minuman seperti itu di sini? Itu kan bersoda. Kamu kan lagi sakit, rumah sakit kan nggak menyajikan minuman seperti itu. Itu Intan yang bawa, mah. Intan mau ngerayain keberhasilan di sini. Kan dia kalau ngerayain di rumah takut dimarahin mama dan papa. Intan lagi. Tuh anak bener-bener udah tebel mukanya. Udah tahu Ger itu tipes, nggak mungkin dong dia minum seperti itu. Ganggu terus itu anak. Wajar lama kalau dia tebel muka. Tinggal seatap sama mama. Tiap hari diomelin. Kalau dia nggak tebel muka, sejak dulu dia udah kabur. Nggak lucu. Malam. Malam. Siapa, Ma? Perempuan yang di majalah. Selamat malam Tante. Om, Malam. saya Sinta. Saya Arman, omnya Gary. Maaf, saya mengganggu ya. Oh, enggak. Sama sekali enggak mengganggu. Kami baru selesai makan kok. Kamu juga udah mau pulang? Ngapain kamu kesini? Ini bunga buat Gary ya? Iya Tante. Lihat, Ger. Ini bunganya tuh. Saya dengar kamu tipes ya. Silahkan duduk. Nggak perlu. Kita ngobrol di luar aja. Tante, Om. Gary keluar bentar ya. Iya. Ya. Gimana menurut Papa tentang Sinta? Cantik, Ma. Lebih cantik daripada di majalah. Persis. Tapi, ngapain sih Mama nanya pendapat Papa soal dia? Gary kan Sinta kan udah putus. Enggak, Pak. Kalau menurut Mama, keponakan kesayangan Mama itu masih ada harapan. Buktinya, Sinta nengokin Gary lagi sakit. Pasti di antara mereka masih ada apa-apanya. Dan Mama seneng sekali mereka baikan. Bukannya dulu mama pernah bilang, Sinta itu perempuan gak tahu diri. Mama kan lagi emosi. Tahu sendiri dong Mama kalau lagi emosi kayak apa ya Papa ya. Nyocos nggak karuan kayak begitu. Enggak lah.
Ini Sinta cocok sekali buat Gary. Cantik, berpendidikan, berpenghasilan yang sangat besar. Mudah-mudahan mereka baikan. Makasih ya. Kamu udah jenguk aku. Dokter udah bilang kapan kamu bisa keluar dari rumah sakit? Ya, paling nggak besok atau lusa aku udah bisa pulang. Sin, aku minta maaf ya. Atas kejadian semuanya, aku nggak nyangka ya bisa jadi kayak gini sekarang. Aku tahu kok, Ger. Kamu baik-baik aja kan? Jangan lupa istirahat ya. Ya udah, kalau gitu aku permisi dulu ya. Hati-hati ya. Dah. Dah. Ini untuk Mbak Wina. Silakan duduk, Mbak. Iya. Terima kasih ya, Mbak ya. Aduh, saya itu mau minta maaf, Mbak, atas kejadian semalam. Ya, saya merasa sangat tidak enak sampai Mbak dan Rado harus menyaksikan kejadian itu. Kita bisa mengerti kok, Mbak. Saya kasihan ngeliat Lila. Mungkin dia butuh istirahat. Makanya saya kasih dia cuti 2 hari. Cuti 2 hari? Padahal dia tetap berangkat pagi-pagi tadi. Supnya dimakan, Intan. Jangan diuap-uap doang. Gak bagus gitu, ah. Iya, Ma. Makanan kok dimainin? Rom, si Gary kasih tahu sama kamu nggak apa yang terjadi setelah Sinta pergi? Hah? Udah lama. Gary sama Sinta itu udah putus, tus. Mana pantas Gary sama Sinta. Mendingan Mama udah gak usah terlalu berharap deh. Kamu tanya gitu aja, pelit. Saya kasih waktu 1 minggu. Kamu harus bisa mengembalikan hutang-hutang suami kamu. Anak ini akan saya bawa. Maksud kamu? Anak ini akan saya jual. Dan saya akan mendapat uang banyak. Dari mana aku bisa dapat uang sebanyak itu untuk bayar utangnya Om Surya ya? Yang lain pada kemana? Kan masih pagi, Bu. Oh iya. Bu, hari ini Bu Ina masuk nggak ya? Soalnya saya ada keperluan. Bu Ina hari ini nggak masuk. Ada apa? Gini Bu, sebenarnya Ih, ada apa sih? Cepetan ngomong aja. saya mau minta gaji saya, Bu. Minta gaji? Iya, kalau bisa 6 bulan di muka. Minta gaji 6 bulan di muka? Kamu tuh belum ada sebulan kerja di sini. Mau minta gaji 6 bulan di muka? Mana bisa? Ya, tapi saya lagi ada masalah, saya perlu uang banget, Bu. Gak bisa. Denger ya. Yang bisa minta gaji di muka itu adalah karyawan yang telah bekerja selama 6 bulan. Itu juga yang keluar gajinya cuma 3 bulan aja. Gak bisa ngambil gaji 6 bulan sekaligus. Ngaco. Bu, saya nggak akan kabur kok, beneran. Kenapa nggak bisa ada pengecualian? Kamu pikir tuh kamu siapa? Sekali nggak bisa, tetap aja nggak bisa. Halo, Nek. Tante Nia udah berangkat belum? Udah dari pagi tadi. Tapi belum ada jawaban apa dia berhasil apa enggak dapat pinjamannya. Terus Rena? Rena ada lagi belajar di kamarnya. Nenek nggak kasih dia keluar. Nenek takut nanti dia diapa-apain sama penjahat-penjahat itu. Intan sendiri gimana, Tan? Udah dapat pinjamannya? Belum, Nek. Tapi bosnya Intan baik kok. Pasti bosnya Intan mau minjemin uang. Udah, Nenek tenang aja ya.
Ya udah kalau gitu teleponnya udah stop dulu ya. Nanti kamu diomelin kelamaan, malah nggak dikasih pinjeman deh. Iya, Nek. Ya udah ya. Dan Tuh, handphone lo.